Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leili Isnani Robiah dari kelas 1C. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena Pancasila merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, video tadi merupakan pidato yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yaitu materi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita dapat mengetahui landasan historis, yuridis, dan filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita dapat mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara. Dosen pengampu Bapak Dwi Hermawan, SPD, MPD. Landasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, historis lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui beberapa rangkaian sidang. Yang pertama adalah sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada 2 kali sidang resmi, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara. Pada sidang ini muncul 3 usulan konsep dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni, seperti yang video tadi saya tayangkan, yaitu IR Soekarno berpidato tentang 2. Panitia 9, yaitu merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan awal Pancasila berbunyi dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketika sidang PPKI 18 Agustus 1945, yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI juga mengubah bunyi sila pertama yang dari Piagam Jakarta tadi dengan berbunyi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini terjadi karena terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim menilai rumusan awal tadi akan memecah belah persatuan NKRI. Yang kedua ada filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Secara filosofis, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah yuridis Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila memiliki kedudukan hukum yang kuat yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah, baik moral maupun hukum negara. Nah, Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni seluruh unsur-unsurnya, pemerintah, wilayah, dan rakyat. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk kedudukannya, yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilainya menjadi penggerak cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila membentuk ciri khas bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu semua peraturan hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Untuk yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang menjadi dasar negara dan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila mengarahkan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan berkeadaban. Yang keenam ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis agar pembangunan berjalan secara manusiawi, adil, dan bermanfaat bagi rakyat. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintah. Setiap undang-undang, kebijakan publik, serta keputusan pemerintah harus disusun sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berperan sebagai pedoman tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan integritas nasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Penerapannya yaitu menghargai perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan agama orang lain, dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, serta menjalin kerukunan antar umat beragama. Untuk yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Penerapannya yaitu menghargai dan menghormati perbedaan masyarakat yang berbeda suku dan budaya atau yang lainnya. Terus yang kedua ada menunjukkan sikap empati dan menolong sesama. Untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu cinta tanah air, menjaga persatuan, terus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan pentingnya demokrasi melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Penerapannya yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat, menghargai perbedaan pendapat. Untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya yaitu suka menghargai karya orang lain, bersikap adil kepada siapapun, dan menghargai hak orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.